있어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Teman-teman, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Azahra dengan NIM 22101182200019. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan matematika Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah yang diampu oleh yang terhormat Ibu Profesor Dr. Desi Arisanti MSc dengan judul Analisis Penggunaan Model Matematika dalam Merencanakan Sistem Drainase untuk Mencegah Masalah Banjir pada Lahan Basah. Nah, mungkin lanjut saja. Apa tuh Bu? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini mau wawancara tentang penggunaan model matematika untuk sistem drainase untuk mencegah masalah banjir di lahan basah. Dan bersihin dulu Bu. Insyaallah ya. Mungkin langsung aja pula masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Tian, faktor apa aja yang mempengaruhi penggunaan model matematika dalam sistem drainase untuk mencegah masalah banjir tadi? Faktor utamanya dalam matematika. Sebelumnya dulu di Indonesia ini kan punya dua musim. Yang pertama itu kemarau dan yang kedua banjir. Curah hujan di Indonesia itu dominan lebih besar ya. Jadi biasanya mengakibatkan banjir. Nah, kita perlu yang namanya drainase. Drainase itu adalah sistem atau media yang digunakan untuk mengurangi atau memindah ya kelebihan air itu sehingga lahan tersebut dapat bekerja secara optimal lagi. Drainase itu juga banyak sih macamnya, tapi yang garis besarnya ada dua. Drainase itu ada drainase alami, ada juga drainase buatan manusia ya. Nah, yang alami itu kayak sungai. Kalau yang buatan manusia biasanya seperti gorong-gorong, ya itu kan berarti drainase bawah tanah. Kemudian ada drainase permukaan tanah, ada juga drainase tertutup, drainase terbuka, dan masih banyak lagi. Nah, kalau masalah banjir biasanya adalah drainase permukaan ya, permukaan tanah. Kalau yang dihubungkan sama matematika, apa sih yang menjadi faktor utama yang mendorong model matematika dalam penggunaan drainase? Nah, itu untuk memprediksi aliran air itu, arus air ya, memprediksi arus air itu besar atau tidaknya. Jadi kita dapat mengoptimalkan desain dari pembuatan drainase itu sendiri sehingga lebih efektif hasilnya. Itu aja sih menurut Ibu. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua Bu lah. Ya. Menurut Tian, model matematika apa yang paling cocok dalam merancang sistem drainase? Nah, kalau menurut Ibu yang paling cocok ya modelnya ya, matematikanya itu model hidrologi mungkin lah. Nah, karena hidrologi itu adalah ilmu yang menangani masalah air. Nah, itu menurut Ibu yang paling cocok mungkin. Ya, mungkin curah hujan ya, intensitas curah hujan, kemudian topografi sama geometri. Ada lagi mungkin yang lainnya. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya Bu lah. Ya. Menurut Tian, apa sih prosesnya, kan tadi itu dari model matematika ini hidrologi. Nah, proses pemodelannya gitu nggak Bu dalam perencanaan sistem drainase? Oh ya, prosesnya ya ini berarti yang pasti itu kita perlu cari data-datanya dulu, analisis, kemudian implementasinya, mengevaluasinya. Pertanyaan terakhir Bu lah. Ya. Sebagai guru matematika loh nih Bu, menurut Tian peran guru matematika dalam mengedukasi masyarakat tentang model matematika dalam sistem drainase untuk mencegah masalah banjir pada lahan basah gimana Bu? Kalau Ibu ya sebagai guru matematika,
Ibu itu bisanya cuma mensosialisasikan pada masyarakat sekitar, ketua RT ya, dikumpulkan. Itu cuma menyampaikan bahwa ini model matematika yang cocok dengan drainase, sehingga hasil drainase itu bisa kita hasilkan lebih efektif dan efisien. Dan kemudian kalau penggunaan model ini nih bisa mengurangi biaya ya, sehingga hasilnya itu lebih efektif lagi untuk drainase itu. Nah, kemudian juga mensosialisasikan kepada masyarakat kalau drainase itu sangat bagus untuk masyarakat, sehingga mengurangi ya banjir penggunaannya ya, kayak gitu. Terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ulun hendak wawancara nih soalnya terkait penugasan ujian akhir semester ulun. Iya, bisa deh. Nggih. Abin bersedia aja Pak? Iya, bersedia. Ya. Di tempat sini pernah jadi banjir lah. Pernah banjiran, cuma tahunnya lupa lagi. Oh, Nggih. 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 Nah, itu memang kejadiannya kan luar biasa lah. Nggih. Soalnya kita tinggal dari 2003, sekitar 2003 sudah bikin rumah belum pernah kejadian kebanjiran. Oh. Nah, Iya. tahun itu memang ya itu kejadian yang luar biasa kita sebut. Soalnya banjir itu menyeluruh lah, bukan di tempat kita aja, di daerah seputaran Bakti, di tempat lain juga di Banjarmasin kebanjiran juga. Itu separah apa tuh itu? Kalau kita nih dari segi perekonomian kan mobil aja nggak bisa lewat di jalan raya. Iya. Nah itu kan untuk menyambung transportasi itu kan perlu ini kan mobil ya kan. Nah, itu kan lebih banyak di jalan raya kemarin pakai jukung bisa Oh. di jalan raya Anjil Bakti. Oh, ini yang Nah, tinggi banget. iya, itu tinggi benar memang banjirnya. Kita juga sempat di depan rumah ini nggak biasa seumur hidup, mungkin belum pernah kejadian yang kita mandi di depan rumah saat itu. Oh. Memang banjirnya luar biasa, memang sampai ke pinggang orang dewasa lah. Jadi rumah kita sempat tenggelam sampai mata kaki bawah ini kemarin. Itu menurut kan faktor-faktor apa nih sih yang membuat separah itu? Ya kalau kita nilai, kalau kita lah sebagai ya masyarakat sini lah. Yang pertama memang curah hujan. Saat itu kan memang curah hujannya tinggi, keadaan pasang lautnya juga naik saat itu kan mempengaruhi juga. Tinggi. Nah, selain itu air kiriman dari tempat ya istilahnya kalau kita sebut saat di hulu lah, daerah hulu turun ke bawah sini. Nah, selain itu juga sungai-sungai yang ada itu lantaran memang kurang perawatan. Nah, itu kan penuh sampah. Nah, itu penyebabnya yang inilah yang ya, kalau kita analisa lah seperti itulah. Kan biasanya banjir tuh bisa ditigah pakai drainase lah Pak. Iya, iya. Kan pernah menggunakan itu? Ya, kalau kita daerah Anjil Bakti, kalau tempat saya ini drainase itu bukan di depan rumah. Soalnya depan rumah ini kan jalan raya. Nah, jalan raya, bukan jalan raya, jalan untuk transportasi kita lah keluar masuk. Drainase karena memang kita posisinya di daerah Anjil Bakti ini boleh dikatakan daerah perkampungan, drainasenya ada di belakang rumah. Kita bikinkan memang, jadi air itu tetap bisa mengalir ke induknya ke sungai besar lah. Nah, jadi ini adalah drainase yang dimaksud oleh narasumber dari masyarakat tadi. Menurut kan perlu lah matematika misalnya dalam menggunakan itu misalnya perhitungan apa? Harus. Ini kan peninggalan zaman Belanda itu, bukannya kita merasa inilah, memang teknologi orang-orang Belanda itu kan dia lebih dulu menguasai kan. Itu boleh dikatakan seperti itulah. Ini kan ada sebutan balokan di tempat kita ini. Ada balokan 1, balokan 2, balokan 3, balokan 4, balokan 5, balokan 6 sampai balokan 10 kalau di daerah seputar sini. Balokan itu sudah dirancang sama orang-orang Belanda untuk penanganan banjir, dibikin sungai. Tiap balokan ini, balokan 1 ada sungainya, balokan 2 ada. Itu tanaman yang boleh dikatakan seperti eceng gondok, tanaman-tanaman liar itu kan kalau nggak ditebasi, ya otomatis itu jadi penghalang untuk mengalirnya air. Kalau dulunya, kalau dirawat benar-benar kan itu bisa jadi transportasi masyarakat juga kan, untuk jual beli lewat jukung, dia memasarkan ininya kan, memasarkan hasil kebun. Nah,
Seperti itu. Menurut Pian berarti matematika tuh perlu supaya lebih efektif Harus gitu. harus ada punya hitungan-hitungan sendiri. Dia kan rancangan Belanda itu kan dia memikirkan, bayangkan Belanda tahun berapa dia ada tempat kita ini. Dia sudah memikirkan untuk penanganan banjir ini harus seperti ini, harus seperti ini. Cuma kan bukannya membilangin pemerintah saat ini kan enggak ini, bukan. Cuma kadang-kadang terlalaikan hal seperti itu. Dia kan ribut setelah banjir, baru ribut didatangkan alat apa-apa. Nah, itu kan enggak penanganan dini lah. Seharusnya kan kita mempersiapkan juga, kita persiapkan alatnya setahun sekali kan, dirawat kan harus seperti itu. Nah, setelah ada kejadian banjir itu memang tak lihat ada perawatan di sungai situ, ada dibersihkan. Nah, alhamdulillah lah, ada perubahan juga dari situ kan. Dari Sungai Semangat Dalam ini juga dibersihkan. Semua itu kan sudah merupakan inilah yang ya campur tangan pemerintah. Lebih mungkin kalau dulu sekian persen, ini udah meningkatkan lah setelah kebanjiran. Jadi ada pengaruhnya juga, bagus lah. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Menurut Jun kan itu tuh berarti dari pemerintah kebijakan apa lagi bisa kira-kira yang bisa supaya mencegah banjir tadi? Ya sebetulnya yang utama itu partisipasi masyarakat, yang utama. Ya kan dari masyarakat tuh kan kita ada budaya, kita budaya gotong royong. Nah, budaya gotong royong itu kan kalau dipelihara kan bagus itu, yang peninggalan dari leluhur kita lah. Nah, itu kan dari budaya itu anggap kerja bakti kita kan, ya kan di kampung kan. Nah, itu membersihkan sungai apa-apa kan itu sangat mempengaruhi juga ke dalam kondisi inilah, kalau yang kondisi terjadinya banjir itu mengurangi lah, dalam artian bukan sepenuhnya bisa membantu ini, tapi yang jelas kalau tak lihat, kalau di sini ada balokan 1, balokan 2 itu memang rancangan, intinya rancangan dari Belanda itu kan hitungan matematika mereka itu. Hitungan matematika itu, kita jangan salah menghitung lah. Perhitungan mereka itu memang sudah bagus dari ya tahun di bawah tahun 45 kan itu sudah dibikinkan ininya, ada balokannya ada sungainya, pengairannya larinya kemana, itu kan sudah ada sejak dulu. Cuma ya kita mengakui juga manusia modern saat ini kan nggak begitu, itu kan terkebelakangkan, nggak menjadi prioritas gitu. Nah anunya yaitu dengan kejadian kemarin itu kan itu ya istilahnya kasarnya itu jadi presiden buruk untuk kita. Jadi bagusnya juga jadi catatan untuk kita kan, wah ini daerah yang tidak pernah banjir pun bisa terjadi banjir, ya kan? Bisa terjadi banjir, itu yang utamanya. Apalagi kalau daerah kita ini kan, karena di sini kan ya pengaruh pasang surut itu kan sangat masuk lah. Oleh dari tempat saya ini setiap sore pasang air. Nah, apalagi kalau yang ini kejadian seperti kemarin itu kan saat pasang airnya sudah tinggi, hujannya deras, kiriman dari luar sana lagi air limpahan itu kan yang banyak, nah itu ya otomatis ya tenggelam semua, termasuk rumah kita juga dulu tenggelam juga. Itu pengalaman yang ya mungkin jadi pengalaman kita lah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi ya kan ya. Nah, tentunya juga selain peran dari masyarakat ya peran dari pemerintah daerah juga kan itu sangat ini kan, makanya kita setiap ada laporan itu kita sampaikan kan anggota dewan ada, jadi kita informasikan dulu ke mereka, nanti ya mereka yang menyampaikan ke sana kan. Jadi itu ada anunya juga lah, ada sisi positifnya juga lah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi untuk tahun-tahun berikutnya ya. Berarti selain apa nih, mungkin memang buruk tapi membuka mata juga. Iya, membuka mata semua orang. Ini kan sumur katanya kalau mendengar orang-orang tua yang memang mulai tahun sekian tinggal di sini, boleh dikatakan lama lah sudah tinggal di sini, dia lahir di sini, ya sempat belum pernah kejadian banjir. Nah, jadi pas kebetulan tahun itu kan kejadian banjir itu kan membuka mata mereka kan. Nah, bahwa ini ada yang salah pasti. Nah, ya mungkin yang salah itu yang situ tanyakan tadi, yang hitung-hitungan matematika perlu, sangat perlu kalau hitung-hitung itu. Kan ada hitung-hitungannya juga kan, pasti itu. Nah, itu seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang mau tanyakan Pak. Terima kasih banyak ingin bersedia. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너